Kalau kita ngomongin negara adidaya hari ini, mungkin yang kepikiran itu Amerika, Tiongkok, atau Rusia kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, jauh sebelum era modern, di Kepulauan Nusantara ini, udah ada superpower yang disegani dunia? Ini bukan sekedar cerita loh, ini sejarah yang nunjukin kalau DNA kebesaran itu udah lama banget ada di sini. Yuk, kita telusuri bareng-bareng jejak mereka. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Apa sih rahasianya? Kekuatan mereka itu bukan cuma soal tentara yang banyak, tapi ini adalah gabungan dari penguasaan jalur laut yang strategis, sistem negara yang udah canggih, dan visi para pemimpinnya yang luar biasa. Biar lebih kebayang, kita akan bedah 4 raksasa yang pernah menguasai Nusantara. Ini dia 4 jagoannya, Sriwijaya, Mataram Kuno, Singasari, dan Majapahit. Masing-masing punya jurus andalannya sendiri, ada yang jadi raja lautan, ada yang jadi arsitek bangunan-bangunan raksasa yang abadi. Oke, perjalanan kita mulai dari yang pertama, sang penguasa samudra. Oke, pemberhentian pertama kita, Palembang, Sumatera Selatan. Disinilah jantung dari sebuah kekaisaran maritim yang luar biasa besarnya pada zamannya. Namanya Sriwijaya. 700 tahun, coba deh bayangin. Sebuah kekuasaan bisa bertahan selama itu, 700 tahun. Itu dari sekitar abad ke-7 sampai akhir abad ke-14. Lama banget kan? Ini bikin Sriwijaya jadi salah satu kerajaan paling awet dalam sejarah Indonesia. Sebuah pencapaian yang benar-benar susah ditandingi. Dan hebatnya Sriwijaya tuh ternyata bukan cuma soal armada laut dan perang loh. Ada catatan dari seorang biksu Tiongkok namanya Yijing dari abad ke-7. Dia bilang Sriwijaya itu pusat belajar agama Buddha yang kaya dan keren banget. Katanya setaralah sama pusat-pusat studi di India pada masa itu. Nah, ini yang kita sebut soft power-nya zaman kuno. Jadi, gimana caranya mereka bisa sekaya dan sekuat itu? Kuncinya simple. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Karena pusatnya di Palembang, mereka itu megang kendari penuh atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Kalian bayangin aja, ini tuh kayak nguasain terusan Suez sama terusan Panama di zaman sekarang. Semua kapal dagang dari Tiongkok ke India atau sebaliknya, mau nggak mau harus lewat pintu tolnya Sriwijaya. Ya udah tinggal ditarikin pajak, duit ngalir terus. Tapi ya namanya juga kekaisaran, nggak ada yang abadi. Pukulan telak pertama datang dari dinasti Chola di India sekitar abad ke-11. Sejak itu, cengkraman mereka di lautan mulai kendor. Pelan-pelan kekuatannya digrogoti sama kekuatan baru dari Jawa, sampai akhirnya sang penguasa lautan ini harus takluk sama kekaisaran yang lebih besar lagi, yang nanti akan kita bahas. Oke, dari lautan, sekarang kita pindah ke darat. Kita ke Jawa, ke sebuah kerajaan yang nunjukin kekuatannya dengan cara yang beda banget. Kerajaan Mataram Kuno, yang warisannya, sampai sekarang masih bisa kita lihat dan bikin kita kagum. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Bangun Borobudur atau Prambanan itu bukan proyek iseng-iseng. Ini proyek raksasa. Butuh ribuan pekerja, ahli-ahli terbaik, dan pastinya sumber daya yang nggak kebayang banyaknya. Cuma negara yang super kaya, stabil, dan organisasinya rapi banget yang bisa bikin beginian. Jadi, candi-candi ini tuh bukan cuma tempat ibadah. Ini tuh kayak billboard raksasa yang teriak, "Lihat nih, betapa kuat dan hebatnya Kerajaan Mataram." Dan yang lebih gilanya lagi, 2 mahakarya ini datang dari 2 dinasti yang beda. Ada dinasti Shailendra yang agamanya Buddha, mereka yang bangun Borobudur. Terus ada dinasti Sanjaya yang agamanya Hindu, mereka yang bangun Prambanan. Ini nunjukin apa? Politiknya rumit, tapi di sisi lain, toleransinya luar biasa. Mereka bisa hidup berdampingan, bahkan seolah saling berlomba bikin karya yang paling megah. Sejarah Mataram Kuno ini juga penuh lika-liku, termasuk perpindahan ibu kota yang agak misterius ke Jawa Timur. Tapi yang jelas, pengaruh mereka itu nggak cuma di Jawa doang loh. Sampai-sampai ada prasasti di Filipina dari tahun 900-an yang nyebut-nyebut nama mereka. Ini bukti kalau jaringan dagang dan pengaruhnya udah meluas banget. Nah, sekarang kita masuk ke kerajaan yang umurnya pendek, tapi ambisinya setinggi langit. Sebuah kerajaan yang jadi peletak batu pertama buat ide persatuan Nusantara. Inilah dia, Singasari. Betul, cuma 70 tahun. Kalau di garis waktu sejarah itu cuma sekejap mata. Tapi jangan salah, dalam waktu sesingkat itu, kerajaan dari Jawa Timur ini berhasil mengguncang seluruh Nusantara dan mengubah peta politiknya untuk selamanya. Nah, ini dia yang bikin Singasari spesial. Raja terakhirnya, Kertanegara, punya mimpi yang gila banget pada masanya. Namanya Cakrawala Mandala Dwipantara. Intinya, menyatukan seluruh kepulauan Nusantara di bawah satu kekuasaan. Ingat, ini jauh sebelum Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya.
Jadi bisa dibilang, Kertanegara ini pencetus ide awal Nusantara. Tapi namanya juga ambisi besar, risikonya juga besar. Kertanegara ini melakukan pertaruhan tingkat tinggi. Dia kirim hampir semua tentaranya buat ekspansi keluar Jawa. Akibatnya, ibu kotanya sendiri jadi kosong, pertahanannya lemah banget. Dan, pertaruhan ini ternyata jadi kesalahan yang fatal. Waktu Kertanegara jatuh gara-gara pemberontakan Jayakatwang, kelihatannya ini akhir dari segalanya. Tapi ternyata, bukan. Kejatuhan Singasari ini justru jadi pemicu yang melahirkan kekuatan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Dan inilah dia, puncaknya, sang legenda. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar dan terkuat yang pernah ada dalam sejarah Indonesia, Majapahit. Cerita berdirinya Majapahit ini, ini kayak film thriller politik cerdik banget. Pendirinya, Raden Wijaya, itu jenius strateginya. Pertama, dia pura-pura nyerah sama si pemberontak. Terus diam-diam dia kerjasama dengan pasukan Mongol yang kebetulan datang. Mongol disuruh nyerang si pemberontak. Pas mereka udah sama-sama lelah, Raden Wijaya balik nyerang pasukan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Dari kekacauan itu, lahirlah Majapahit. Tapi kita perlu paham dulu nih, kekuasaan Majapahit itu kayak gimana. Ini bukan kayak kekaisaran Romawi yang menaruh tentara di mana-mana. Bayangin aja kayak jaring laba-laba. Pusatnya, yaitu Jawa Timur dan Bali, itu dikontrol langsung. Nah, wilayah-wilayah lain di luarnya, itu adalah negara bawahan atau mitra dagang yang segan sama Majapahit. Mereka bayar upeti sebagai tanda hormat. Sistem kayak gini jauh lebih efisien untuk mengontrol wilayah yang super luas. Puncak-puncaknya Majapahit itu pas zaman Raja Hayam Wuruk dan pastinya Mahapati Gajah Mada. Itu zaman keemasannya. Sayangnya, setelah dua tokoh besar ini wafat, mulai deh ada perang saudara, rebutan tahta. Kerajaan jadi lemah dari dalam. Nah, ini yang akhirnya membuka pintu buat kekuatan baru, Kesultanan Demak, untuk muncul dan mengakhiri era Majapahit. Oke, setelah kita ngelewatin kisah 4 kerajaan raksasa ini, pertanyaannya adalah, jadi apa intinya? Apa sih pelajaran atau warisan yang mereka tinggalkan buat kita sekarang? Intinya begini, cerita Sriwijaya, Mataram, Singasari, dan Majapahit itu bukan cuma dongeng pengantar tidur. Ini adalah bukti nyata. Bukti kalau potensi untuk jadi bangsa yang besar, yang disegani, yang bisa memimpin dan menyatukan, itu bukan hal baru buat kita. DNA-nya tuh udah ada dari dulu, tertanam dalam sejarah kita. Dan semua kisah ini, dari naik sampai turunnya mereka, membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kita udah lihat kan, ada yang jago di laut, ada yang punya visi penyatuan, tapi ada juga yang jatuh karena ambisi berlebih atau perpecahan internal. Jadi belajar dari mereka semua, kira-kira apa sih resepnya untuk membangun sesuatu yang besar dan yang lebih penting lagi, membuatnya bisa bertahan lama? Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama.